Saudara di sini bersyukur karena yang dewasa sedang yang muda didewasakan, yang dewasa sedang dimudahkan, ya. Puji nama Tuhan ya, bahwa kita ini yang muda didewasakan, yang dewasa dimudahkan. Nah, saudara, kita ini saat ini lagi musim-musimnya jalan itu ditutup ya, karena ada 17-an lomba-lomba. Dan ini adalah satu bagian daripada kebanggaan dan kebahagiaan kita sebagai warga negara Indonesia, di mana Indonesia telah merdeka yang ke-78 tahun, ya. Puji nama Tuhan. Dan pada sore hari ini kita akan belajar satu tema tentang adakah iman di bumi. Ya, kita akan berbicara tentang iman, bahwa kita seringkali melihat bahwa saat-saat ini ada satu penampian di dalam kehidupan kita, baik itu di dalam iman dan di dalam pengenalan kepada Tuhan. Baru-baru ini saya dapat kiriman dari seseorang dan berita ini bahwa kalau sekarang ada istilah baru, yaitu di London itu adalah disebut dengan Londonistan, ya, di mana ada 500 gereja yang tutup atau dijual, berubah fungsi menjadi tempat ibadah lain ataupun menjadi bar ataupun kafe, udah berubah, yaitu maka disebut di sana dari 500 gereja yang tertutup atau terjual, sekitar 400 menjadi tempat ibadah dan sisanya menjadi tempat seperti bar untuk kafe dan segala macam. Sehingga sebutan kota London itu menjadi Londonistan. Ada Turkmenistan, kemudian Tajikistan dan Londonistan, gitu ya. Jadi sudah berubah fungsi. Nah, saudara, oleh karena itu kalau kita melihat tentang kehidupan kita saat ini di dalam keimanan kita kepada Tuhan, ada satu penampian. Saat ini kita masuk di dalam penampian antara lalang dan gandum, antara domba dan serigala. Sehingga kita boleh selalu waspada. Di dalam, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 dan 8, ya. Lukas 18 ayat 1 dan 8 dikatakan demikian. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Perhatikan, mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 8 katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Di dalam ayat 1 tentang perumpamaan ini, Tuhan Yesus menjelaskan dan memerintahkan kepada kita untuk selalu waspada. Yaitu apa? Supaya kita berdoa, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena saat ini tadi saya katakan bahwa ada memasuki masa penampian di mana antara lalang dan gandum, antara domba dan kambing itu sedang dipisahkan. Emas itu akan dimurnikan. Jadi kalau memang kita ini adalah permata di hadapan Tuhan, maka permata itu, emas itu sedang dimurnikan. Oleh karena itulah kalau untuk kita bisa kuat menghadapi penampian, masa-masa penampian ini, Tuhan memerintahkan kepada kita untuk tidak jemu-jemu untuk berdoa. Karena memang di dalam doa itulah kita akan senantiasa mengkoneksikan diri kita kepada Tuhan. Jadi berdoa itu bukan kita memanjatkan keinginan-keinginan, tapi sebenarnya adalah prinsip di dalam berdoa adalah kita sedang mengkonekkan atau kita sedang menyelaraskan dengan apa sih maunya Tuhan. Jadi di dalam kondisi apapun, dunia boleh susah, masalah, keadaan, situasi boleh berubah begitu luar biasa. Tetapi ketika kita berdoa, kita sedang membangun diri kita. Dan ketika kita membangun diri kita, kita sedang tahu Tuhan, apa maunya Tuhan untuk aku. Jadi ketika kita berdoa, sadar atau tidak sadar, kita sedang meminta Tuhan bukan mengubah keadaan, bukan mengubah situasi, bukan mengubah lingkungan, tetapi yang diubah Tuhan adalah paradigma kita, cara berpikir kita dan tindakan kita. Supaya kita tahu apa sih menghadapi situasi kondisi yang susah. Bukan dunia yang kita salahkan, keadaan yang kita salahkan, orang lain yang kita salahkan,
kita, bagaimana kita mengatasi. Karena apapun yang terjadi, perubahan itu pasti akan terjadi perubahan. Siap tidak siap, perubahan itu terjadi. Lingkungan, paradigma, dunia bermain, semuanya akan berubah. Tetapi yang perlu kita upgrade adalah diri kita. Bukan lingkungan, lingkungan nggak boleh. Enggak, kita harus upgrade. Ketika pandemi terjadi, di lingkungan kami di gereja, lingkungan gereja, khususnya di pendeta-pendeta hamba Tuhan di daerah-daerah, ketika memasuki kita selalu ditekankan untuk berbicara IT, itu didengungkan berapa sebelum pandemi, bertahun-tahun sebelumnya, ayo kita masuk era pandemi, era IT, kita harus begini, bla bla bla. Sehingga ketika kita ada pelatihan, ada acara seminar, acara diklat segala macam, dari tulisan undangan harap membawa laptop ataupun tablet, dan mereka bawa laptop, saudara, dari daerah itu bawa laptop. Tapi ketika kita duduk di dalam acara diklat, kemudian suruh buka laptop, nggak ada yang bisa buka laptop, nyalakan nggak bisa, saudara. Sampai kita bilang, bapak ini, loh pak, kok belum mulai? Iki neken ya, ditekan apa ini? Bawa laptop keren, tasnya bagus, saudara, ransel dia, tapi taruh di meja, ayo mulai, nyalakan, nggak bisa nyalakan. Tetapi ketika pandemi, lingkungan, kondisi apapun terjadi begitu luar biasa, Tuhan izinkan itu terjadi, sehingga manusianya itu mau tidak mau mengupgrade diri. Sehingga ketika saya melihat, ketika teman-teman saya ini yang dulu mau nyalakan laptop aja nggak bisa, sekarang dia pertayangan dia apa? Di Facebook, saudara. Berubah dia. Artinya apa? Dia itu mau tidak mau mengupgrade, kalau tidak kamu ketinggalan. Nah, tidak jemu-jemu untuk berdoa, karena lingkungan akan berubah begitu luar biasa. Tadi pagi kita mendengar renungan saudara Eka tentang bagaimana ketika kita di multimedia hari Minggu yang lalu pertemuan berbicara tentang IT, ya kan? Saya mendengarkan antara diskusi antara orang-orang seperti IT, Claren, Devon, terus siapa Nita, terus siapa lagi, bahasa-bahasa apa saya nggak ngerti. Saya ngomong, ini bahasa apa? Saya sama Eka nggak ngerti dunia ini bahasanya. Istilah-istilah apa itu saya nggak tahu. Nah, karena kita sudah ketinggalan dengan mereka. Dengan tidak berdoa, tidak jemu-jemu, maka hikmat Tuhan itu akan dinyatakan kepada kita. Hikmat Tuhan akan dinyatakan, kita diberi hikmat Tuhan untuk apa? Bagaimana kita mengupgrade diri. Memang kita tidak bisa sama dengan dunia anak-anak muda, tetapi kita bisa memahami dan kita tidak akan ketinggalan jauh. Bahkan kita bisa mengantisipasi terus-menerus perubahan-perubahan itu. Gereja itu juga terpengaruh dalam perubahan-perubahan. YouTube kita lihat bagaimana pengajaran itu bertolak belakang. Terakhir kita melihat tentang diskusi tentang kristologi Erastus Sabdono, begitu ramai. Perkumpulan sekolah tinggi teologi semua berkumpul dan membahas itu sampai menyerang, terjadilah adu argumentasi dan akhirnya permusuhan. Dan itu yang diinginkan oleh kelompok-kelompok lain. Di dalam perselisihan itulah akhirnya apa? Dari pihak Pak Erastus langsung mengklirkan, punya saya itu di-hack. Jadi ada narasi-narasi yang dipotong. Dan apa yang dilakukan dari pihak Pak Erastus, dia akan menuntut balik dan akan dibawa dalam suatu peradilan. Saudara, kita nggak melihat siapa yang benar, mana yang salah. Tetapi yang terjadi adalah bagaimana nama Tuhan itu dipermalukan dalam situasi permusuhan ini. Oleh karena itulah, saudara, firman Tuhan harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan pada waktunya ketika anak manusia datang, dia akan apakah dia mendapatkan iman di bumi ini. Dan ini sangat-sangat penting. Banyak orang percaya, banyak orang katakan beriman. Semua punya keyakinan, punya beriman semua. Tetapi iman yang seperti apa? Semua keyakinan di dunia ini disebut adalah orang yang punya iman, beriman. Tapi beriman kepada siapa dan beriman benar atau tidak? Nah, kita lihat, saudara. Seringkali kalau kita melihat fakta dalam realita memahami iman,
iman biasanya apa? Dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Selalu. Yaitu apa? Kalau kita sakit, kita berdoa sembuh. Oh, beriman dengan sungguh aku sembuh. Itu adalah fakta yang selalu berubah dengan jasmani. Sakit disembuhkan. Kemudian kita punya masalah dan ada jalan keluar. Ketika kita berdoa, yakin Tuhan tolong, ada jalan keluarnya. Itulah iman. Lalu iman juga selalu berhubungan dengan apa? Ketika saudara punya kebutuhan, punya apa, keinginan, pengharapan, ada pertolongan. Ketika kita ingin apa, lontong gulai, tadi pagi makan sarapan lontong gulai, saudara, ya kan? Ternyata Tuhan jawab, gitu kan? Itu kan suatu pertolongan, gitu kan? Itu aku imanku dijawab. Saya teringat ketika saya di Lampung pelayanan di sana, saya bergumul, Tuhan, aku pengen makan singkong rebus, saudara. Mau keluar susah, tahu-tahu ada jemaat yang dari desa datang bawa singkong, saudara. Ya itu kan. Kemudian ada pergumulan, ada persoalan yang kita hadapi. Ternyata apa? Ketika berdoa ada jawaban, saudara. Ketika kita bergumul tentang jodoh, Tuhan, kalau memang itu jodohku dia akan begini, muncul, saudara. Berarti itu jawaban. Kemarin berapa 2 minggu, 3 minggu yang lalu lah saya cerita. Ada saudara, dia cerita. Dia seorang Buddha, saudara. Buddha, dia umur sekitar 60-an. Kemudian dia bergumul. Suatu ketika dia ke Galuh, dia datang ke makam istrinya. Ketika dia datang ke makam istri, dia berdoa, Duh, oleh enggak, dari istilahnya pamitan, boleh enggak aku nikah lagi? Di kuburan dalam kondisi galau, pergumulan, boleh enggak, dari istilahnya curhat, boleh enggak aku menikah lagi? Nah, ternyata malamnya dia ketika ini tidur, dia dimimpi istilahnya, mimpi apa? Boleh, tapi bukan orang jauh, orang-orang yang dekat aja. Dan setelah itu besoknya dia katakan, muncul adik iparnya lewat, saudara, datang ke rumahnya. Ketika dia malamnya dia tidur mimpi ketemu istrinya yang sudah almarhum itu bilang, orang itu nggak usah jauh-jauh, orang dekat. Kemudian besok siang, adik iparnya main ke rumah. Loh, kok iki? Karena dia tahu adik iparnya itu galak, saudara. Galaknya luar biasa, dengan anak-anaknya nggak cocok gitu kan. Terus dia kemudian dia telepon ke saya, ya apa mimpi ini? Loh, kamu mau nggak? Aku lihat kamu iki, aku kurus badanku. Saudara, kadang-kadang kita ini selalu dimatchingkan, ya kan, ditemukan. Oh, kalau ini begini dan begini, saudara. Ini kadang-kadang di dalam lingkungan kehidupan iman kita orang Kristen itu selalu dicocok-cocokkan, gitu kan. Selalu berhubungan dengan jasmani. Seperti saya mungkin, aku berdoa, imanku, aku dapat Agnes Monica, Agnes Permana, saudara. Jadi apa? Kadang-kadang ketika kita selalu menghapus sesuatu, kadang-kadang karena apa muncul? Munculnya karena apa? Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 ini seringkali, yaitu apa, saudara? Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Pemahaman kita tentang iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapan kita dasarnya apa? Yakini, harapkan itu yakini. Gak salah sih kita meyakini sesuatu dengan apa? Itu sebagai apa? Harapan kita yakini, kita akan dapat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Seringkali kita salah interpretasi di dalam ayat ini. Memang pemahaman kita tentang jasmani ini karena apa? Sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak pernah kita lihat, yang belum kita dapatkan. Pokoknya aku berdoa, aku berharap begini. Nah, dapat, ya berarti itu jawaban, itu imanku. Tapi pernahkah ketika kita berharap tidak terjawab? Seringkali ya, gitu ya. Sehingga kalau kita melihat tentang iman ini,
Makna iman yang sesungguhnya yang benar adalah apa? Iman itu bukan berbicara apa yang kita harapkan sebenarnya, tapi iman itu adalah taat. Ketika kita beriman berarti kita taat, bukan dasar pengharapan kita. Apa yang kita harapkan kita taruh, karena kita tidak tahu dunia ini luas dan kita belum tahu apapun yang akan terjadi. Keterbatasan manusia itu tidak tahu. Maka yang penting iman itu adalah apa? Taat sudah. Taat kepada siapa? Kepada yang dipercayai. Saudara beriman kepada siapa? Tuhan Yesus. Percayai itu Tuhan Yesus. Kalau saudara percaya kepada mimpi, ya percayai mimpi itu. Kalau saudara percaya dengan apa keyakinan, ya yakini. Tetapi kita iman yang benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah kita adalah Allah yang hidup. Setiap janjinya itu pasti akan tergenapi dan itu yang terbaik. Oleh karena itu iman itu adalah taat atau penurutan kepada yang dipercayai. Itu Tuhan Yesus Kristus. Apapun taat, itulah iman. Walaupun secara jasmani kita tidak mendapatkan, harapan kita tidak terjawab, taat kok terus, tetap taat. Walaupun apa yang kita hadapi ini tidak berat dan kita belum dapat jawaban, taat sudah. Tanpa kita dasar apapun. Aku akan taat jika tidak. Pokoknya taat. Itulah iman. Iman itu berbicara ketaatan. Itu taat kepada pribadi yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itulah di dalam kita memaknai iman, maka kita harus mempercayai bahwa Ia dapat melakukan hal-hal yang besar dan mustahil. Jadi iman itu bukan berbicara apa yang ada yang aku dapatkan sekarang, tapi lebih besar. Mungkin yang saat ada ini adalah pembukaan, tapi nanti ada yang lebih besar lagi. Yang kedua, taat dan menuruti apa sih kehendaknya yang kita percaya itu. Oleh karena itulah membaca firman Tuhan dan memahami, mengerti firman Tuhan itu harus menjadi kehidupan kita. Dan doa yang tidak jemu-jemu itulah menjadi modal kita, sehingga kita bisa mendapatkan apa sih kehendak Tuhan untuk kita. Tanpa kita kuat di dalam doa, tanpa kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu apa sih kehendak Tuhan. Dengan doa yang tidak jemu-jemu, kita connect dengan Tuhan, kita menyelaraskan hidup kita, keinginan kita dengan kehendak Tuhan, maka kita bisa menangkap apa sih maunya Tuhan untuk aku dan apa yang harus aku lakukan. Taati itu. Selanjutnya, semakin memancarkan karakter pribadi yang diikuti dan dipercayai. Jika saudara itu taat, beriman itu adalah taat menurut apa yang menjadi pribadi yang kita percaya, maka itu akan menjadi karakter kita. Tadi pujian kan dikatakan kan, menjadi karakter kita. Sehingga kalau kita membuktikan siapa sih orang yang beriman, kita akan bisa melihat karakternya dia. Jadi bukan dilihat dari dia datang ke gereja memuji dengan melompat-lompat segala macam dan semangatnya luar biasa, tidak. Tapi karakternya ini loh yang kokoh. Menghadapi persoalan tetap kokoh. Menghadapi ujian tetap kokoh dan menang. Menghadapi persoalan demi persoalan tidak akan sampai hanyut. Saudara ada di tengah-tengah serigala, kalau saudara tetap domba saudara. Saya juga belajar. Saya ada di tengah-tengah pelawak, saya tetap diri saya, nggak mau jadi pelawak di sini. Ya kan, ada Pak Sugi itu, aduh nanti ini. Makanya kalau Pak Sugi, aduh tak batasi ini. Ketemu Rudi, ya Rudi, aduh ini kalau enggak ini bahaya ini. Nanti saya terkontaminasi ini. Jadi apa? Karakter. Jadi apa itulah ketika kita menurut taat, merendahkan diri kita di kaki Tuhan dan mengikuti kehendak Tuhan, maka akan menjadi karakter kita. Dunia boleh berubah, kondisi boleh berubah, semakin jahat kepada kita, kita tidak akan pernah berubah.
Karena apa? Karakter Kristus itu nyata dalam pribadi kita. Karena segala sesuatu yang dilakukan pertama susah, tapi kalau dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan akhirnya menjadi apa? Gaya hidupnya. Setelah menjadi gaya hidup menjadi karakternya dia. Karunia roh, Tuhan berikan karunia kepada semua anak-anaknya. Tetapi tidak menjamin untuk hidup selalu benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang dituntut oleh Tuhan adalah buah rohnya itu loh. Karena buah itu akan selalu berbicara tentang proses perjalanan. Pohon untuk kita menghasilkan buah itu ada proses waktu berjalan, dipelihara terus sampai akhir pada waktunya buah. Sedangkan karunia, saudara baru percaya Tuhan, Tuhan kasih loh. Karena karunia ini tidak berbicara tentang karakter seseorang, tetapi adalah kelengkapan Allah untuk apa? Untuk menjadi senjata dia untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Tetapi tidak menjamin orang yang dapat karunia itu hidupnya benar. Banyak orang-orang yang punya penuh dengan karunia bisa kamu berbuat karunia jatuh di dalam dosa. Tetapi orang yang punya buah roh, dia akan kuat menghadapi situasi, kondisi, tantangan, godaan apapun, goncangan. Itu yang karakter. Jadi kalau kita mempercayai Yesus Kristus sebagai pribadi yang kita percayai, maka karakter Kristus harus ada memancing dalam pribadi kita. Itulah orang beriman. Ingatlah, saudara, taat kepada kehendak Tuhan tidak selalu mendatangkan kenyamanan bagi daging. Taat kepada kehendak Tuhan tidak selalu mendatangkan kenyamanan bagi daging. Tetapi pasti, yang paling jelas adalah yang pasti mendatangkan kebaikan bagi kita menurut kriteria Tuhan. Jadi kalau kita berbicara taat, sakit saudara, ada salah daging. Karena yang diukur adalah yang fana, yang jasmania. Daging itu lemah. Tetapi kalau kita ukurnya daging itu sakit, tidak nyaman. Tetapi percayalah kalau kita mengikuti roh, maka akan mendatangkan kebaikan bagi kita menurut kriteria Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala keadaan, dalam peristiwa untuk apa? Mendatangkan kebaikan untuk kita bagi siapa yang mengasihi Tuhan. Nah, orang yang mengasihi maka seturut dengan kehendak Tuhan. Maka itu segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Memang itu secara daging berat. Dan seringkali saya juga alami saat ini juga akan berat, saudara. Tapi mari kita belajar untuk memandang segala sesuatu dengan apa? Cara pandang Allah. Secara daging sakit, berat. Minggu lalu saya berbicara tentang apa? Wong kita luka kena pisau aja sakit, saudara, ya kan? Perih, sakit. Apalagi hati kita juga kalau dilukai sakit. Tapi segera obati, jangan dibiarkan sampai infeksi, saudara. Karena ketika sudah infeksi akhirnya menjalar kemana-mana. Segera obati. Kalau kita luka tidak diobati, dibiarkan aja, akhirnya semakin membesar. Dan ketika membesar akhirnya apa? Infeksi akhirnya menjadi bisa sampai ke otak, sampai ke semua organ-organ yang lain. Tapi mari kita obati segera. Demikian juga kalau kita menyimpan sampah-sampah itu, luka-luka yang itu yang menjadi sampah, maka itu akan menjadi busuk dan menjadi penyakit untuk kita. Buang. Kena pisau sakit, kena duri sakit, digigit nyamuk sakit. Tapi kalau digarungi terus besar, akhirnya dibiarkan, akhirnya apa? Infeksi. Bisa 2 minggu, 3 minggu, enggak ya kan, saudara. Jalan nggak enak, makan nggak enak, tidur nggak enak, semuanya nggak enak. Karena apa? Infeksi yang satu ini. Oleh karena itu ya kita harus sadari bahwa kita harus belajar memandang dari apa maunya Tuhan untuk kita. Secara daging tidak nyaman, tetapi yang pasti mendatangkan kebaikan bagi kita menurut kriteria Tuhan.
Saudara, dari Lukas pasal 18 ayat 8 ini, pelajaran apa yang kita dapatkan? Firman Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Inilah fakta sesungguhnya. Tuhan sudah mengingatkan kepada kita akan terjadi penampilan. Penampilan itu terjadi. Dan siap tidak siap, kita harus menyiapkan diri di dalam masa penampilan. Di mana segala hal, segala bidang. Tadi saya katakan di London, sekarang menjadi bukan kota London, tapi Londonistan. Karena ada 500 gereja yang ditutup, yang tertutup atau terjual, berubah fungsi. Baik itu sebagai tempat ibadah lain, ada sekitar 400-an, dan yang lainnya berubah fungsi untuk komersil. Dan juga kita melihat banyak terjadi dengan adanya teknologi, akhirnya terjadi suatu perdebatan-perdebatan. Orang lebih meninggikan intelektualnya, merendahkan satu dengan yang tidak menghormati, merendahkan semua pendeta pun direndahkan. Terjadi suatu perdebatan-perdebatan. Bukan Tuhan yang ditinggikan, tapi ingin meninggikan siapa? Pribadi-pribadinya. Inilah yang disebut dengan apa? Penampilan. Orang yang mengagungkan intelektualnya, sadar tidak sadar dia sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Orang yang sedang menunjukkan apa? Mencari jabatan, kekuasaan, sadar tidak sadar dia sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita siapa sih? Kita itu manusia biasa yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita ini siapa sih? Firman Tuhan katakan, Paulus kata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus. Maka hidup kita harus apa? Selalu mengikuti aliran kehendak Tuhan. Itulah masa penampilan. Antara ladang dan gandum, antara domba dan kambing. Domba nurut, kambing susah. Domba bisa digunakan woolnya beberapa bulan dipanen untuk apa? Baju. Sedangkan kambing tidak bisa. Paling hanya berapa? Dipotong dulu dagingnya, diambil baru kulitnya untuk tenda. Tapi kalau domba, bulunya bisa digunakan untuk apa? Untuk baju. Domba akan mendengar suara gembalanya, kambing enggak. Lalang dan gandum, lalang merusak, tidak berfungsi, sedangkan gandum itu adalah makanan untuk berkat kita, untuk kesehatan kita. Jadi akan terjadi penampilan antara orang benar dan mana yang tidak, mana yang memiliki motif hati yang benar dan mana yang hanya mereka itu hanya apa? Love service, ada kata-kata yang indah saja. Semuanya itu akan terjadi. Gereja yang murni, yang memang untuk pekabaran Injil, gereja yang ingin mendidik, menanamkan jemaat untuk bertumbuh, dan mana yang gereja yang senantiasa dijadikan sebagai apa? Bisnis, akan terjadi, saudara. Karena itu tidak bisa kita tutup, karena apa? Tuntutan zaman itu akan terjadi. Teologi itu juga akan berubah. Maka disebut, ada yang disebut, kalau kita belajar teologi, ada yang disebut dengan teologi kontemporer. Kontemporer artinya berubah, temporer, tidak akan kekal. Ini akan mengikuti arah kemana? Baru LGBT beberapa tahun yang lalu PGI merestui tentang LGBT pernikahan sejenis itu, LGBT menyetujui, kemudian diprotes oleh anggota PGI. Semua gereja-gereja itu akhirnya anggota PGI itu mulai membuat surat terbuka menolak ini. Akhirnya PGI merubah itu hanya oknum yang membuat, yang menyetujuinya. Ini dinamika. Gereja juga kalau kita mulai, karena tuntutan sekarang mulai pernikahan itu bukan menjadi suatu pernikahan yang kudus, pernikahan yang diberkati hanya sekali seumur hidup, tetapi boleh diberkati berulang kali. Ada gereja yang menyetujui perceraian dan menikahkan kembali. Dan ini apakah salah? Tergantung kepada anggaran dasar gereja tersebut.
Tetapi kalau saya ditanya, apakah Bapak menyetujui tentang perceraian? Saya katakan saya tidak setuju tentang perceraian. Apa yang sudah disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Kalau dia bercerai, pasti ada apa? Ada sanksi hukum yang akan menimpa. Hukum Allah adalah dosa yang dia akan, dan Tuhan akan menimpakan segala sesuatu untuknya. Dan Tuhan memang maha pengasih, saudara. Tuhan itu maha pengasih luar biasa. Ketika dia bercerai, Tuhan kata apa yang disatukan Tuhan tidak boleh bercerai, tetapi dia akhirnya berpisah. Kemudian daripada dia jatuh di dalam dosa, punya keinginan, dia sudah bagaimana? Ya wis, tetapi dari perbuatan inilah Tuhan akan memberikan sanksi. Yang kedua, yang pertama adalah penampian kepada semua orang yang mengaku beriman. Yang kedua, kelangkaan iman, saudara. Banyak orang percaya, tetapi kurang menghidupi karakter yang dipercayainya. Langka. Banyak orang beriman, tetapi tidak pernah menjiwai bahwa orang yang pribadi yang dipercayainya menjadi satu teladan di dalam hidupnya, menjadi sama karakter kita dengan kita, menghidupi kita. Sehingga kita katakan tadi pujian, kita menjadi sempurna, saudara. Kehidupan iman kita adalah mengarah kepada kesempurnaan. Bukan stuck, tapi kita sempurna. Memang di dalam perjalanan kesempurnaan itu pasti kita akan jatuh dan jatuh dan jatuh. Tetapi kita akan belajar sampai ke manusia. Gereja di dunia ini tidak ada yang sempurna. Doa Tuhan Yesus adalah menjadikan gereja yang sempurna adalah gereja yang satu. Amin. Tapi selama gereja ada di dunia ini, apakah ada gereja yang sempurna? Tidak ada. Pasti ada kelemahan-kelemahannya gereja di dunia ini. Nanti gereja yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri di surga itu yang sempurna. Baik itu di dalam pemahaman yang keliru, doktrin, ataupun di dalam Al-Quran selalu menggunakan ketika kita menafsirkan firman Tuhan selalu menggunakan dengan apa? Logika atau interpretasi dari intelektual kita. Sehingga setiap orang punya sudut pandang yang berbeda-beda. Sehingga kita tidak boleh menyalahkan, mungkin kita itu keliru. Oh tidak, kita jangan katakan keliru. Kita lihat aja, sesuatu yang tidak benar pasti akan tereduksi sendiri dalam perjalanan waktu. Akan tereduksi. Maka kita sebagai orang percaya yang beriman, jangan untuk selalu untuk menghakimi, mudah menghakimi. Karena penghakiman itulah haknya Tuhan, bukan kita. Ketika kita bilang keliru, oh itu yang keliru, jangan kita katakan sesat. Tetapi kita katakan keliru. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kelangkaan iman terjadi karena ada penampian, sehingga mana yang beriman benar, sungguh, dan mana yang hanya sekedar percaya. Orang yang beriman yang benar adalah apa? Banyak orang percaya tapi kurang menghidupi. Jadi kalau orang yang beriman sungguh, dia akan menghidupi karakter yang dipercayainya di dalam hidupnya, sehingga menjadi karakternya. Pribadi Yesus Kristus, ajaran Yesus Kristus, karakter sifat-sifat Yesus Kristus menghidupi kita, sehingga kita sama, atau kita bukan sama, serupa dengan Dia. Saudara, di dalam Lukas pasal 13 ayat 24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Maka Tuhan memberikan suatu perumpamaan, banyak orang akan masuk, tetapi akan tidak bisa masuk karena sekarang penampian ini akan benar-benar ditampi mana yang imannya benar dan mana yang imannya keliru. Iman yang benar, maka pribadi yang kita percayai menjiwai hidupnya, sehingga hidup kita seperti Yesus, dan kita akan menjadi suratan Kristus yang terbuka. Kita akan menjadi dibaca oleh semua orang, dan orang akan melihat Kristus, maka melihat diri kita.
Kehidupan kita akan mencerminkan pribadi Injil Yesus Kristus. Sehingga apa? Kita bisa menjadi cermin bagi Injil itu. Injil mengajarkan apa? Maka pribadi itulah terpancar dalam diri saudara dan saya. Dan itu memang tidak gampang. Tetapi ketika kita percaya, menjiwai, meyakini, dan menjadikan Tuhan Yesus itu kehendaknya dalam hidup kita, itu akan terjadi. Maka dalam firman Tuhan di dalam Lukas 18 ayat yang pertama, tidak jemu-jemu berdoa. Dimulai dengan tidak jemu-jemu berdoa. Sehingga konsep kita, tujuan kita bukan hanya berbicara sesuatu yang fana, tetapi kita akan selalu fokus kepada kekekalan itu. Kita tidak masuk sesuatu menjadikan hidup di dalam masa masuk zona nyaman saja, tapi Tuhan akan bawa kita keluar untuk menikmati gedung terbang tinggi. Raja Wali itu, kalau kita melihat terbangnya Raja Wali, burung Raja Wali, dia tidak pernah terbang itu mengikuti arah angin, tetapi dia akan terbang melawan arah angin. Dan ketika dia terbang melawan angin, kemudian ada mangsa, dia akan turun dan terus. Burung kebanyakan itu terbang melawan arah angin. Saya dulu suka main burung merpati, burung dorong, ya kan. Burung merpati kalau kita lepas, saya dulu suka balap itu kan, itu pasti akan kita lepas berlawanan dengan arah angin. Jadi kalau anginnya dari sini barat ke timur, ya kan, barat ke timur, maka kita akan terbangkan merpati itu dari timur ke barat, melawan. Jadi kalau ketika anginnya itu berbalik, ya kan, berbalik arah, burung itu akan bolak-balik, akhirnya hilang. Biasanya kita main itu di tengah sawah atau di lapangan. Jadi sudah menjadi burung merpati itu akan terbang melawan arah angin. Nah kadang-kadang kan namanya di sawah atau di lapangan itu kadang-kadang mata angin itu kan berubah dengan segera gitu kan, atau apa, burung itu akan bingung dan akan muter akhirnya lari nyari apa, lawan arah angin dan hilang. Kadang-kadang kita melihat apa, banyak burung-burung darat yang hilang, ya kan, merpati itu hilang dengan harga yang mahal-mahal, saudara. Karena apa? Karena masalah angin, saudara. Dari masalah angin dia terbang itu melawan arah angin, tujuannya apa? Ketika ada mangsa, dia akan terobos masalah itu supaya sampai dia dapat mangsa. Burung Raja Wali ketika melihat terbang tinggi, kemudian melihat ada mangsa, dia akan langsung terbang, langsung menghujat untuk menangkap mangsa itu. Burung merpati juga demikian. Ketika dia terbang tinggi, kemudian ada betinanya dikeplek, ya kan, dikeplek itu langsung terbang ini. Arah angin dia akan lawan sampai mungkin dia akan, burung merpati itu akan sampai jatuh, bisa meninggal, mati. Karena ketika saya main burung merpati itu berapa burung yang meninggal, yang mati karena saking dia terbang turunnya itu mengucap kencang sampai ke lantai, bahkan sampai kena kawat listrik, saudara. Karena dari atas itu tidak kayak langsung gini terus. Apapun dia tidak akan bisa miring-miring, dia tidak bisa, langsung jos. Saudara, orang yang beriman, yang menghidupi orang pribadi yang dipercayainya, dia tidak akan pernah lari dari persoalan. Dia tidak akan berdoa untuk apa? Supaya lalukan cawan itu. Tetapi dia akan senantiasa hadapi persoalan itu dan akan minum cawan itu. Karena Yesus sebagai teladan kita tidak pernah lari dari persoalan. Ketika Yesus di Getsemani, kalau boleh lakukan cawan ini, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Nah, ibu bapak ada saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ibadah kita, tua itu sudah hal yang wajar, pasti. Tapi semangat muda itu harus saudara pilih, saudara, ya. Di sini usianya 70 jadi 27, ya kan? Usia itu pilihan, semangat muda itu pilihan. Jadi jangan kita berharap, kita merasa apa, aku sudah tua. Ojo. Karena tua itu pasti, tapi apa? Semangat kita muda.
yes gitu kan, maka harus yes. Nah, Cik Linda kan semangat muda ya kan. Tadi aja mau salaman mintanya apa? Ojo gini, tos. Semangat muda harus. Sampai ada yang kalau salaman ini biasa gini. Ya siapa ya, saya lupa gitu. Tadi pagi atau kapan ya, saya lupa gitu. Atau tadi saya lupa gitu. Saudara, itu pilihan. Kosugi sudah punya mantu, dia tetap aja jiwanya muda terus. Bahkan dia pengen jadi remaja. Walaupun punya mantu, bentar lagi punya cucu, tapi terus semangat, saudara. Jiwa kita harus muda, jiwanya. Ojo merasa tua, yang muda-muda merasa aku pengen tua, habis tua, oh enggak. Aku kalau bergaul dengan yang muda-muda, aku merasa lebih muda. Maka saya dengan remaja, aku merasa remaja. Tapi kalau saya bergaul dengan tua-tua, aduh tak hindari, ojo sampai aku merasa tua. Akhirnya semangat saudara, karena apa? Kita ini jangan terpengaruh oleh lingkungan keadaan, tapi kita berubahlah oleh pembaruan budi kita. Itulah ibadah sejati. Jangan mengubah keadaan, jangan mengubah situasi berarti itu, tapi ubahlah diri kita sehingga kita bisa berada atau kita bisa stay di dalam situasi kondisi apapun. Itu yang harus kita doakan. Maka kita berdoa jangan jemu-jemu, hikmat Tuhan kita mendapatkan, kita selaras dengan kehendak Tuhan, maka di dalam kita menjalani kehidupan kita hari demi hari, langkah demi langkah, kita tidak akan pernah sampai kita terjatuh. Ketika kita akan terjatuh, tangan Tuhan akan menopang kita. Orang pasti akan jatuh dalam kegelapan, tapi kita ada bertobat Tuhan. Saya teringat ketika saya pelayanan di Jawa Tengah, di Gunung Saudara, tahun 97. Di sana hujannya luar biasa, gelapnya luar biasa. Saya bawa senter, itu hanya jarak itu 2 meter aja. Dan itu kabut karena di gunung, kabut dan dingin luar biasa. Jalannya karena berkabut itu, maka tanahnya itu licin. Jadi kalau jalan malam-malam saya keluar untuk ada persekutuan doa di kampus itu jalan kaki. Kadang-kadang kepleset, celana saya itu kotor semua karena jatuh. Nah, ketika dalam kegelapan itulah saya akhirnya bagaimana kita supaya tidak jatuh. Di dalam kegelapan itu susah. Jadi hati-hati. Tetapi tahun 98 ketika saya di Kalimantan Tengah, pedalaman, tidak ada listrik. Malam-malam keluar, saya lebih senang jalan lewat apa? Bukan lewat hutan, tapi lewat sungai. Kenapa lewat sungai? Walaupun sama-sama gelap. Kalau hutan, kita tertutupi gelapnya pohon-pohon yang daun penuh, kita jadi kegelapan. Gitu guys, ini pakai senter pun kita kadang-kadang nggak bisa lihat juga. Maka lebih enak kita perjalanan sungai, naik perahu. Karena apa? Bulan itu memberikan terang untuk kita, saudara, gitu kan. Air, karena sinar bulan memantul air itu memantulkan cahaya, sehingga kita dituntun, saudara. Jadi apa? Kita bukan melihat sesuatu keadaan yang berubah, tapi kita yang bisa harus memanfaatkan. Saya pernah kerja di studio foto, yaitu studio foto cuci cetak film yang Fuji gitu. Jadi saya bisa mengoperasikan mesin cetak foto, saudara. Dan ketika kita ingin memasukkan film ke box ini ya, itu harus masuk di ruang gelap. Tidak boleh terang, kalau kita kena sinar dikit, kertas film itu akan terbakar. Sehingga kita buka kertas itu, kita bukanya harus di ruang kegelapan semua. Jadi dengan kondisi kegelapan yang tidak tahu apa, tangan kita ini harus berubah. Bagaimana kita begini? Pertama susah, tapi lama-lama ketika kita membiasakan, tangan kita itu punya lampu, saudara. Kita sepertinya punya, oh begini. Dan kita tahu ini belum masuk, ini ada yang salah. Di dalam kegelapan saya bisa mengubah ini. Jadi bukan kita berusaha ketika kita berdoa mengubah keadaan, tapi yang diubah adalah diri kita untuk menyesuaikan dengan keadaan. Bahkan kita harus melampaui keadaan bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang menjadi perenungan kita.
masa penantian. Adakah iman di bumi ini? Dan Tuhan akan cari. Dan saudara harus mempertahankan bagaimana menjadi orang yang beriman yang benar. Iman adalah keturunan kita, penurutan kita, taat. Taat kepada siapa? Taat kepada pribadi yang kita percayai. Lewat kehendaknya dan juga lewat rencananya untuk kita semua. Bukan untuk memang ketika kita menjalankan keimanan kita secara daging tidak nyaman atau sakit, tetapi yakinlah itu mendatangkan kebaikan untuk kita kalau kita mengikuti kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan melampaui batas ketidakmustahilan bagi manusia. Itu yang harus kita pahami dan juga kita harus belajar. Hidup kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, tidak cuma-cuma, supaya kita tahu menelaraskan dan menangkap setiap kehendak Tuhan. Kita bisa menangkap waktu kairosnya Tuhan terus menerus. Waktu kairos itu apa? Waktu yang momentum kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita yang harus kita dapat. Ketika kita tidak bisa menangkap kairos itu dan lepas, itu belum tentu terulang lagi. Nunggu lagi momentumnya. Kalau kronos itu adalah kronologi, berjalan akan waktu terus menerus 24 jam. Tapi kairos adalah waktu yang diberikan Tuhan, itu akan terus berjalan, akan dibuka. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan untuk kita semua, sepenuhan kita semua. Saudara jangan sampai gugur dengan jalan. Saudara adalah gandum, saudara adalah domba, bukan lalang ataupun kambing. Tapi saudara adalah domba yang digembalakan oleh Yesus Kristus, gandum yang memberkati kita, memberikan dampak kepada semua orang, dan ini yang harus kita. Mari kita tutup kepala. Saya minta saudara yang berdoa. Mari kita sebelum berdoa kita hampiri tahta hadirat. Sobat tersinger di bantu saya. Tanya satu pujian. Engkaulah jawaban. Sama-sama kita hampiri tahta hadirat Tuhan. Kita perendahkan diri kita. Terima kasih buat firman Tuhan malam ini yang kembali menegur setiap kita, mengingatkan kita, menasihati kita bahwa kita menjadi anak Tuhan harus punya iman berhubungan dengan ketaatan akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Kembali Kau mengingatkan setiap kami, menyadarkan setiap kami bahwa iman tanpa ketaatan itu tidak akan berbuahkan hasil. Mampukan kami Tuhan dalam memperjuangkan, dalam berjuang setiap pergumulan hidup kami, apapun itu Tuhan. Kami selalu menjadikan Engkau gembala kami, gembala yang agung, gembala yang baik buat setiap kami. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat
hari, datanglah hampirlah di kaki Tuhan. Kalahkan masalahmu dengan doa, kalahkan pergumulanmu dengan doa. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Apapun tembok Yeriko saat ini, apapun sebesar apapun masalahmu hari ini, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Akuilah kuasanya yang sempurna dan terus bekerja dalam hidup kita. Percayalah dengan iman, percaya. Lakukan bagian kita, selalu percaya kepada Tuhan. Selaku Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang ada dalam benak kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi harapan kita. Dia tahu, Dia melihat, karena Dia Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Hadir di setiap musim kehidupan kita. Mari letakkan tanganmu di dadamu. Kau nyatakan doamu di hadapan Tuhan pada petang hari ini. Tuhan, ini aku gak mampu, aku gak sanggup Tuhan. Biar Roh Kudus memberikan kekuatan, biar Roh Kudus memberikan penghiburan. Firman-Mu itu ya Tuhan yang menopang hidupku, jamah jiwaku Tuhan, jamah rohku, agar kami tetap taat kepada-Mu Tuhan, tetap berjuang agar iman kami tetap kokoh dan teguh Tuhan, supaya kami tidak murtad. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tuhan takkan tinggal diam, ku tak dibiarkan sendiri. Sekali lagi dengan segenap hatimu. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang ku hadapi. Tinggal diam, tak dibiarkan
kami taat akan firman-Mu. Ajar kami kuat ya Tuhan, dan selalu berharap akan Engkau. Biar Tuhan menambah-nambahkan iman kami kepada-Mu Tuhan. Dan kami rindu, kami semua memiliki karakter yang baik, memiliki kehidupan pribadi yang menyenangkan hati-Mu. Biar seluruh kehidupan kami Tuhan memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bawa hamba-Mu Tuhan, Bapak Hansen. Tuhan pakai dia Tuhan, tambahkan visi dan misi-Mu untuk membawa pengembalaan dewasa muda gereja ini semuanya Tuhan, untuk makin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dalam keluarganya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Damai sejahtera-Mu yang menyertai kami semua. Ajarkan kami selalu berharap akan Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami yang datang tidak sama seperti kami yang pulang. Kami memegang firman, janji-Mu, kebaikan-Mu semakin penuh mengurapi kami. Jadikan kami berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, menggenapi semuanya Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Ya, tepuk tangan buat malam hari ini. Firman Tuhan yang begitu luar biasa setiap kita ya. Atas nama Koordinator Dewasa Muda serta pengurus mengucapkan banyak terima kasih buat Pak Gembala sudah membagi berkat firman Tuhan. Terus memberkati. Ya. Kita langsung aja lihat pengumuman Sabtu depan kita akan dilayani oleh pendeta tamu ya. Bisa ditampilkan? Ya. Dilayani oleh Evangelis Maria Sulistiowati besok Sabtu depan ya, tanggal 12. Rekan-rekan bisa hadir. Kemudian besok Minggu ada ibadah raya jam 8 pagi dilayani oleh Bapak Pendeta Johari. Terus ada Jesus is in me jam 10 ya. Oh setengah 11 di lantai 2. Temanya nih ya Freedom in Christ ya. Ya karena 17 Agustus ya. Ya. Pembicara siapa? Orang dalam juga ya. Ya. Kemudian tanggal 17 Agustus di sini ada lomba. Perlombaan 17 Agustus. Tapi sebelumnya itu ada ibadah ya. Oh ibadah dulu ya. Praise and worship jam 9 pagi sampai selesai. Itu durasinya berapa lama ya ibadahnya? Sampai selesai. Terus perlombaannya kapan? Sampai selesai. Mungkin ada panitianya nih, bisa jelaskan? Ada panitianya? Siapa panitianya? Saya nggak tahu nih. Oh doa bersama, acara lomba, makan siang. Dress code-nya merah putih atau merah atau putih atau merah putih? Di WA saya sih merah atau putih. Ya merah putih ya sesuai dengan bendera negara Indonesia ya. Ya sekali lagi saya ingatkan tanggal 17 Agustus di tempat ini hari Kamis itu ada ibadah praise and worship jam 9 pagi sampai selesai, dilanjutkan dengan apa? Perlombaan. Makan dulu apa perlombaan dulu? Oh makan dulu. Perlombaannya itu apa aja kira-kira? Ada yang tahu? Oh perlombaannya belum tahu, nyusul. Terus untuk pendaftarannya gimana? Langsung daftar aja atau gimana? Atau datang aja gitu? Oh spontanitas maksudnya? Langsung ikut. Oh langsung datang ya? Oh nggak usah didata ya, langsung datang ya. Yang mau datang ya hari Kamis jam
lagi setelah PAW ya. Ya. Ajak semua. Nah ini manjat pinang mungkin lomba karung apa lomba sarung ini? Ya harus makan kerupuk. Ini kerupuknya bukan kerupuk blend, kerupuk Palembang ya. Kalau kerupuk Palembang ikut saya. Ya itu anu ya. Saya nggak ngerti tadi atas itu ngopo sih ini pitulasan baru saya nyambung. Oh tanggal pitulas pakai bahasa Jawa pitulasan. Minggu tanggal 13 Agustus. Oh maksudnya bareng Jim. This is me. Ada mananya Jim mungkin bisa jelaskan. Itu lombanya betul lah. Lomba karung kerupuk sama panjat pinang gitu. Apa panjat menara sutet? Oh gitu aja ya. Terus pendaftaran gimana? Spontanitas juga? Oh. Kalau yang usianya di atas Jim boleh ikut? Seperti saya gitu boleh ya? Oh maksudnya terbuka untuk umum ya? Yang lomba gym itu juga lomba untuk yang gym itu tanggal 13 Agustus. Untuk yang umum tanggal 17 Agustus itu ya. Gym setengah 11 ya. Saya kira itu aja yang mungkin yang umpannya. Saya ada teman yang lain, saya kembalikan ke worship leader dan singer. Mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, tiba waktunya setiap kami mau memberikan yang terbaik ya Tuhan, dengan tangan kanan kami biarlah Engkau tetap memberikan kami kemampuan ya Bapa untuk terus boleh memberikan yang terbaik dan semuanya guna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati setiap kami yang sudah memberi dan biarlah semuanya boleh dipakai untuk keperluan gereja ya Tuhan dan nama-Mu dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin.
Sekali lagi dong sorak-soranya buat Tuhan kita. Terima kasih buat persembahan dengan dewasa muda. Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Sabtu depan kita akan ketemu tentunya dengan semangat dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Yuk kita akhiri pada dewasa muda malam ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya Tuhan yang setia, yang selalu menolongku, kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, sekali lagi mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Sorak-sorai bagi Tuhan dan Raja kita, Bapa yang setia. Kami bersyukur Tuhan buat malam yang indah ini. Kami telah menyembah-Mu, kami telah memuji-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat dan syukur, kemuliaan kekal selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah melawat ibadah dewasa muda buat setiap kami. Kami yang datang dengan kelemahan, Kau telah memberikan kekuatan. Kami yang datang dengan tubuh yang tidak sehat, yang sakit, Tuhan telah memberikan pemulihan dan kesembuhan yang heran. Kami yang datang dengan berbeban berat, Tuhan memberikan kelegaan buat setiap kami. Kami dalam terbelenggu, Engkau akan membebaskan setiap kami dengan kuasa-Mu Tuhan dan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Pertemukan kami Tuhan pada hari Sabtu yang akan datang dengan kekuatan dan semangat yang baru dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Persembahan yang telah diberikan, kami akhirnya percaya. Kami yang menabur, kami pasti menuai sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kami menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Terima kasih Tuhan atas segala kesempatan yang telah Tuhan berikan untuk kami di dalam beribadah di ibadah dewasa muda ini. Memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang telah melayani Tuhan pada malam hari ini, baik itu tim pujian, tim musik, asar, multimedia, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan memberkati dalam setiap apa yang menjadi pergumulan dijadikannya jawaban oleh Tuhan. Terima kasih yang telah hadir. Tuhan memberkati dalam setiap pergumulan. Tuhan senantiasa menyertai untuk mengatasi setiap persoalan demi persoalan yang ada, dan Tuhan akan memberikan hikmat untuk menyelesaikannya, dan penyelesaian di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan maka akan menghasilkan sesuatu demi kebaikan untuk pribadi-pribadinya. Terima kasih, kami boleh belajar untuk mengerti tentang iman yang benar, iman yang senantiasa belajar kepada Tuhan. Apapun yang terjadi kami tetap taat menurut kepada kehendak dan rencana Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sertai kami dalam perjalanan dan sertai kami di dalam setiap usaha pekerjaan kami semuanya dan studi kami semuanya. Terima kasih, dan kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat ini
kasih setia daripada Bapa di surga, cinta kasih anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan penghiburan di dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan menutup ibadah dewa